Pertempuran antara 320 rudal Katyusha Hizbullah versus 100 jet tempur Israel. Pertempuran itu disebut sebagai bentrokan senjata terbesar sejak 10 bulan perang meletus. Mengutip Al Arabiya pada 26 Agustus, perang terbesar sejak 7 Oktober 2023 akhirnya pecah juga, di mana Hizbullah melakukan serangan ke Israel yang disebutnya tahap pertama pada Minggu 25 Agustus pagi. Lebih dari 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan ke arah Israel bagian utara kemarin. Hizbullah mengklaim sebanyak 11 infrastruktur milik Israel hancur lebur oleh serangannya tersebut. Sementara itu Israel mengklaim bahwa ratusan tembakan musuh bebuyutan dari Lebanon tersebut berhasil dinetralkan dengan Iron Dome mereka. Setelahnya, Israel juga meluncurkan 100 jet untuk menyerang lebih dari 40 lokasi peluncuran Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghancurkan ribuan laras peluncur yang sebagian besar ditujukan ke Israel Utara. Gempuran ke-11 pangkalan militer Israel di utara disebut hanya sebagai pembuka, sebagai fase awal yang memudahkan drone penyerang Hizbullah menuju target utama yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu kemarin. Dijelaskan oleh Hizbullah, mereka telah menyerang Israel pada Minggu 25 Agustus pagi dengan lebih dari 320 roket Katyusha. Serangan itu disebut Hizbullah sebagai fase awal alias pembuka yang melibatkan penargetan barak dan lokasi Israel. Bertujuan untuk memudahkan drone penyerang mereka menuju target yang dituju jauh di dalam wilayah Israel. Setelahnya, drone penyerang meluncur dan disebut Hizbullah, drone-drone itu telah berhasil mencapai tujuannya sesuai rencana. Adapun 11 pangkalan militer di utara yang diserang Hizbullah antara lain Pangkalan Meron, Zatun, Al-Sal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim, serta Camp Kela, UF, Ramot, Naftali, Neve Ziv, dan Zarurah. Hamas menyebut bahwa serangan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus pagi adalah sebuah tamparan ke wajah Israel. Selain itu, Hamas juga memuji serangan lebih dari ratusan roket Katyusha Hizbullah ke wilayah Israel di utara tersebut. Mengutip Agence France Press pada 26 Agustus, pujian-pujian Hamas itu diumumkan dalam pernyataannya beberapa waktu ini. Hamas menganggap serangan balasan Hizbullah atas kemartiran Fuad Shukr sebagai tamparan ke wajah negara Ibrani. Hamas juga memberikan pujian, menyatakan respons Hizbullah dilakukan untuk menargetkan target vital dan strategis jauh di dalam entitas Zionis. Selain itu, Hamas menyebut bahwa serangan balasan Hizbullah itu sebagai tamparan di wajah pemerintah pendudukan fasis. Selain itu, Hamas juga mengutuk pemboman brutal dan kriminal yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah dan warga sipil di Lebanon, serta menganggapnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua konvensi dan norma internasional. Mesir mengungkap bahwa Israel akan menarik pasukan dari 5 titik di koridor Philadelphia. Namun Mesir juga menyampaikan bahwa Israel tetap akan bertahan di 3 titik lainnya. Mengutip New Arab pada 26 Agustus, rincian 3 titik yang tetap dipertahankan Israel adalah 2 titik di barat perbatasan Rafah dan 1 titik di sebelah timurnya. Kabar itu diungkap oleh seorang pejabat Mesir yang tanpa disebutkan namanya pada Sabtu 24 Agustus lalu, merujuk pada usulan Israel mengenai status perbatasan antara Gaza dan Mesir.
Sehingga pejabat Mesir mengatakan kepada Hamas bahwa Israel bersedia mundur dari 5 titik di perbatasan Gaza Mesir dan tetap bertahan di 3 titik lainnya. Namun pejabat Mesir tidak yakin apakah Hamas akan menerima usulan baru tersebut. Jika Hamas menyetujui proposal terbaru itu, Mesir akan mengirimkan tanggapan tersebut kepada Israel. Namun dikatakan juga jika tanggapan kelompok Palestina positif, Israel akan menawarkan konsesi baru. Yoav Gallant mendeklarasikan keadaan darurat di Israel selama 48 jam sejak Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Hal itu diumumkan sebagai satu di antara upaya antisipasi serangan pertama Hizbullah dalam operasi serangan balasan. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, kabar itu dideklarasikan Sang Menteri Pertahanan Gallant dalam pernyataannya pada Minggu 25 Agustus 2024. Tertulis bahwa deklarasi keadaan darurat memungkinkan militer Israel mengeluarkan instruksi kepada warga Israel, termasuk membatasi pertemuan dan menutup lokasi yang mungkin relevan. Selain itu, Gallant mengaku yakin bahwa ada kemungkinan besar terjadinya serangan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah Israel yang tidak termasuk dalam deklarasi situasi khusus. Disebut Gallant itu mengacu pada tindakan-tindakan darurat lokal yang pernah diterapkan sebelumnya. Sehingga Gallant menegaskan dengan ini ia menyatakan situasi khusus di wilayah dalam negeri di Israel berlaku selama 48 jam mulai 25 Agustus pagi. Sayyid Hasan Nasrallah mengatakan bahwa narasi penuh kebohongan adalah cermin kelemahan Israel. Nasrallah menegaskan bahwa target dari peluncuran total 340 roket tercapai sepenuhnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hizbullah Nasrallah pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Perlu diketahui serangan terbaru Hizbullah ke Israel pada 25 Agustus pagi kemarin diberi nama Operasi Arbain. Nama Operasi Arbain itu sengaja dipilih saat dunia memperingati Arbain Imam Hussein. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa awalnya pihaknya hanya akan meluncurkan 300 roket, namun pada akhirnya total meluncurkan 340 roket. Ditegaskan oleh Nasrallah dalam pidatonya bahwa apa yang direncanakan Hizbullah telah tercapai sepenuhnya. Menekankan bahwa klaim Israel soal peristiwa itu adalah penuh kebohongan yang hanya mencerminkan kelemahan Israel. Merujuk pada tidak ada peluncur roket yang menjadi sasaran sebelum operasi, namun hanya 2 yang diserang dan itu dilakukan hanya setelah operasi selesai. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan ke Lebanon. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bahwa serangan itu bisa mengancam kedaulatan negara dan resiko perang regional. Mengutip The New Arab pada 26 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Al-Sisi kepada Jenderal Tinggi Amerika Serikat Charles Q. Brown selama pertemuan pada Minggu 25 Agustus kemarin. Al-Sisi memperingatkan bahayanya membuka front baru di Lebanon dan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon. Menegaskan kepada Brown bahwa perlunya mengerahkan semua upaya dan mengintensifkan tekanan demi meredakan ketegangan dan menghentikan eskalasi yang mengancam. Sehingga ditekankan oleh Al-Sisi bahwa serangan Israel terhadap Lebanon mengancam kedaulatan negara tersebut dan menempatkan kawasan itu pada resiko perang regional. Perlawanan Palestina versus pasukan Israel di garis depan pertempuran. Dilaporkan bahwa ledakan dan bunyi sirine terdengar di Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, pertempuran 2 musuh bebuyutan itu telah terjadi di jalur Gaza selama Minggu 25 Agustus 2024. Terbaru operasi gabungan telah terjadi dan dilakukan oleh Brigade Al-Nasser Salah al-Din dan Brigade Al-Ansar terhadap posisi Israel, di mana dengan memanfaatkan peluru mortir berat, mereka menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di Poros Netzarim.
Selain itu, konfrontasi perlawanan dan pasukan Israel meningkat dan meluas ke garis depan timur Deir al-Balah hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Terdapat laporan ledakan di Tel Aviv dan bunyi sirine Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota itu dengan roket M90. Sementara di lokasi Tel Al-Hawa juga dilaporkan ada konfrontasi langsung di mana penembak jitu Qassam sukses menembak seorang tentara Israel. Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel tak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tak menutup kemungkinan bahwa garis depan Israel bisa saja juga dijebol oleh Hizbullah ataupun pejuang Palestina lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Agustus, kabar itu diumumkan Ubaidah tak lama setelah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pidato pada Minggu 25 Agustus kemarin. Dijelaskan lebih rinci oleh Ubaidah bahwa musuh tidak aman dari hukuman, serta menekankan bahwa tidak ada batasan bagi kemungkinan untuk menyerang pasukan dan wilayah Benyamin Netanyahu di mana saja dan dari garis depan manapun. Di luar itu, Ubaidah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hizbullah atas tindakan balasan awal mereka terhadap Israel dalam menanggapi pembunuhan Fuad Shukr. Perlu diketahui saja, Hizbullah telah menembakkan total 340 roket Katyusha ke Israel. Dikabarkan oleh pihak Israel bahwa seorang tentara angkatan laut mereka tewas dan 2 lainnya terluka atas serangan balasan Hizbullah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.